Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita lanjut sesi keempat ya. Dan kondisinya lancar. Ini pakai WiFi rumah, di home. Kalau lagi mendung nih biasanya agak-agak gimana gitu. Ya, banyak peserta yang nanya. Ini apa namanya? Untuk memahami konsep cakra dalam sudut pandang HRV, kan waktu itu saya pernah bilang, cakra ini kan bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Jadi ada yang melihat dari sisi psikologis, ada yang melihat dari sisi sains, dari sisi biologi, metabolisme, fisiologis, anatomi, gitu, fungsionalitas dan sebagainya. Yang mereka ini kan pengetahuan tradisional aslinya, ya kan, pengetahuan tradisional. Kemudian berusaha dianalisa dengan metode barat, begitu. Maka otomatis mereka dengan disiplin ilmunya berusaha mengkaitkan cakra ini sebenarnya apa, gitu. Apakah berhubungan sistem kelenjar, apakah berhubungan dengan ini dan itu, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi banyak sekali bahasan-bahasan mengenainya. Yang mana yang kita mau pelajari bergantung pada ketertarikan, gitu biasanya, dan sudut pandang apa yang ingin kita adopsi. Sekali lagi, pengetahuan tradisional ini bukan bicara salah benar, ini bicara terukur secara logis, itu ada landasan teorinya, kemudian bisa diukur dengan alat, bisa dipahami. Itu dulu tuh, basicnya tuh. Masalah kemudian ini kok kesannya agak berbeda dengan yang dipahami umum misalnya, itu lain cerita. Karena tidak semua yang dipahami umum itu juga mengandung 100% kebenaran kan. Nah, di sini yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan alat. Jika memang kita ingin semuanya bisa dilihat. Jadi yang pertama kita perlu alat ukur HRV, ini masih banyak yang bingung juga. Alat ukur HRV ada dua jenis, saya ulangi berkali-kali. Yang pertama sifatnya menggunakan EKG. EKG itu berarti kelistrikan. Yang kedua menggunakan prinsip cahaya atau foton gitu, prinsip cahaya. Nah, kalau prinsip cahaya berarti dia pakai optik. Dia pakai optical, alatnya bersifat optical. Biasanya itu fancy. Fancy itu maksudnya bergaya gitu, bisa dipakai di kayak jam tangan, kemudian bisa dipakai kayak cincin gitu, kemudian di telinga, itu fancy biasanya, kelihatan. Apple Watch misalnya, Sunto, Garmin, sejenis itu. Dan yang kedua menggunakan prinsip EKG atau kelistrikan, itu biasanya ditekatkan paling dekat dengan jantung, maka letaknya biasanya chest strap di dada. Itu prinsip EKG, dan biasanya di belakang alat karetnya itu dikasih air sedikit, karena kita nggak berkeringat, kecuali kita berkeringat nggak usah dikasih air, supaya dia membaca kelistrikannya lebih bagus, karena air kan elektroda penghantar listrik yang baik. Itu jadi dua jenis ini harus dipahami. Jadi kalau pengen pakai yang EKG, ada beberapa alternatif. Pertama namanya Garmin Tree, itu ada di sesi pertama. Kemudian Wahoo Ticker X seperti yang dipakai oleh Mbak Karin tadi. Kemudian yang ketiga Polar H10. Polar H10 ini dipakai di dada. Nah, satu-satunya alat HRV yang support multiple device hanya Polar H10. Kalau alat yang lain, satu alat connect pada satu device. Nah, bisa lebih dari satu device. Jadi kalau kita pakai misalnya Kito atau bisa pakai Garmin atau Wahoo Ticker X atau apa saja, lalu disambungkan ke aplikasi, dia hanya support satu saja. Satu aplikasi, satu ini. Sama kayak kita punya Apple Watch misalnya. Ya, Apple Watch nggak bisa di 3 handphone. Ya, satu Apple Watch dikonekkan ke satu iPhone. Nggak bisa satu Apple Watch dikonekkan ke 3 atau 4 iPhone, nggak bisa. Tapi kalau pola H10 ini, yang paling terbaru ini, bisa multiple device. Maka ini sering saya pakai untuk demonstrasi pada dua device. Satu device-nya Android, satu device-nya Apple. Jadi kalau saya presentasi di depan dokter atau apa begitu, saya selalu pakai Polar H10. Gitu. Kenapa? Karena gampang, saya tinggal nyalain iPad, saya kemudian aktifkan Android-nya, aplikasinya, connect semua, langsung. Hanya dengan satu alat, begitu. Dan kemudian Polar H10 juga dia rujukan jurnalnya banyak. Dia yang paling dekat dengan gold standar atau EKG dari sisi pengukuran heart rate-nya. Gitu. Jadi makanya kalau ditanya, kenapa pakai H10? Ya, karena memang dia ada rujukan jurnalnya, begitu. Dan semua yang saat ini sedang berproses untuk
pembuatan tesis magister, tesis doktoral, itu juga menggunakan Polar H10 semuanya, standarnya. Dan alhamdulillah sudah tinggal 1 kali sidang lagi, insya Allah tahun ini meluncurlah 1 tesis magister mengenai napas ritme ini, alhamdulillah. Dan jika tidak ada halangan juga, tesis magister ini akan diadopsi oleh salah satu beberapa lah, kita akan presentasikan di Pelatnas pencaksilat untuk membantu meningkatkan efektivitas atlet di dalam latihan, di dalam nutrisi gitu, di dalam pembinaan mental, banyak. Kayak nutrisi makanan, atlet itu kan biasanya dikasih makanan pagi, siang, sore gitu kan, dikasih makan. Makanannya bersesuaian nggak dengan aktivitas saraf otonomnya. Itu kita bisa ukur semua pakai ini. Oke, itu intermezzo ya. Kemudian yang kedua, jika nggak pengen pakai Polar H10 yang support multiple device, berarti kita perlu alat ukur HRV 1 yang merek itu, yang satunya lagi kita perlu pulse oximeter yang merek Berry itu yang kemarin saya bilang merek Berry. Karena merek ini satu-satunya yang didesain untuk connect dengan aplikasi Cakra, aplikasi dari IT HRVE itu. Jadi semua aplikasi bawaan IT HRVE dibuat spesifik juga untuk tipe ini, Berry ini. Jadi kalau kita pengen 2 alat, berarti Berry-nya dipasang di jari, oximeternya, lalu disambungkan dengan aplikasi Cakra, Kitonya disambungkan dengan Android gitu. Jadi Kitonya nyambung ke Kubius di Android, Berry-nya nyambung ke iPad atau iPhone atau iPod. Jadi paralel, sehingga nanti kita bisa tahu korelasinya. Nah, dengan cara seperti itulah saya memahami begitu. Ada korelasi antara pengukuran HRV dengan aktivitas cakra berdasarkan teori IT HRV ini. Kemudian bisa didapat sebuah kesimpulan sementara hipotesis, menunggu semakin banyaknya data. Dan ini pun sudah saya laporkan ke developernya, mereka senang sekali. Ada yang meriset sampai sejauh itu. Ada hubungannya antara HRV dengan cakra. Karena dia dinamis, fluktuatif, cakra itu juga fluktuatif. Kecuali cakra yang memang dari sononya yang saya sebut dengan istilah tungku itu. Tapi nanti kita enggak pelajari sampai sejauh itu. Kita pelan-pelan aja. Jadi nanti ini kulasan ini berkelanjutan. Gitu. Jadi setelah ini kita akan pahami, kita akan belajar cara interpretasinya, baru kemudian kita ukur nih baseline-nya selama 5-6 hari pertama. Ketika baseline udah dapat, kesananya gampang. Jadi begitu berikutnya misalnya langsung ukur pakai cakra saja lah, nggak pengen pakai HRV misalnya, nggak pengen pakai Kubios, kita jadi ngerti kan, udah ngerti korelasi. Jadi kalau yang nyala ini kayak apa, yang nyalanya begini kayak apa, dia kurang apa gitu, yang nyalanya seperti ini dia kurang apa, itu jadi gampang. Jadi itu kebutuhannya seperti itu. Nah, memang kalau pengen terukur mau nggak mau sedikit lebih ribet. Jadi di sini posisi kita untuk mengetahui ukuran yang sedang berjalan atau terjadi, atau nggak pengen tahu ukurannya, kan kira-kira begitu. Sama kayak pengen tahu nggak gula darahnya berapa. Kalau nggak pengen tahu, ya dirasa-rasa aja. Rasanya masih sehat kok, ya kan? Makan masih enak, mulutnya nggak pahit, kan gitu. Ya udah, cukup sebatas itu aja, subjektivitas rasa. Tapi kalau pengen jelas, ya beli alat ukur gulanya, gitu kan? Apakah cukup itu saja? Enggak. Begitu kita beli alat ukur gula, kita harus beli testernya juga, kita harus beli alkohol swabnya juga, kita harus beli jarum suntiknya juga yang sekali pakai atau lancet itu. Jadi ada 4 yang kita beli untuk alat ukur gula saja, alat ukur gulanya sendiri, test stripnya, jarumnya, alkoholnya. Lalu gimana cara ngukurnya? Ya ribet, kecus-kecus dulu, keluarin dulu darahnya gitu kan, sedikit sakit, ya memang begitu kalau kita pengen terukur gitu kan. Itu baru gula darah. Gimana kalau kolesterol? Kita harus beli lagi. Gitu. Apakah yang all in one atau four in one, kan ada yang two in one, three in one, four in one. Satu alat bisa mengukur 2, 3 sampai 4 jenis, maksimal 4 biasanya. Bahkan ada yang six in one, sampai ke hematokrit, hemoglobin, kemudian profil lemak, lipidnya. Ada namanya for apa gitu mereknya dari Eropa. 6 pengukuran. Tapi nggak lantas satu darah 6-6-nya, ya kita 6 kali ngeluarin darah begitu. 6 kali ngeluarin darah. Jadi kalau kita pengen tahu HbA1c alat ukurnya lain lagi. Gitu. Ini memang ada kerumitan, ada sedikit ribet
Tetapi ya begitulah konsekuensinya kalau kita pengen yang terukur gitu. Sehingga nggak ngarang-ngarang. Termasuk kalau pengen tahu gelombang otak, alfa, beta, delta, theta, gamma, ya biar nggak ngarang-ngarang, betul masuknya ke situ, ya kita punya muse-nya gitu, punya alat ukur gelombang otaknya. Ya masalah kemudian dipakainya setahun hanya 3-4 kali ya itu tergantung kebutuhan kan. Kalau kita memang sudah tahu persis bahwa selalu masuk ke situ benar-benar ya udah gitu. Artinya kita ya udah tahu bahwa kalau teknik ini pasti akan menghasilkan alfa, misalnya teknik ini pasti menghasilkan beta atau delta atau gamma. Berikutnya ya muse dipakai untuk riset-riset tambahan. Tuh, kalau enggak ya percaya aja. Ya, repotnya kan di situ. Nah, makanya kadang-kadang kebutuhan alat ini dilematis gitu. Antara memang kita pengen terukur atau tidak. Tapi enaknya terukur adalah kita jadi tahu kenapa kok latihan saya durasinya belum mencukupi. Kalau saya cuma 3-4 menit ternyata belum parasimpatik misalnya. Ya udah naikin jadi 10 menit. Nah, setelah 10 menit baru ketahuan oh sudah parasimpatik. Jadi artinya badan saya ini katakanlah baru 10 menit masuk parasimpatik. Kurang dari itu berarti selama ini latihan saya kurang. Ya artinya kurang. Kalau nggak diukur kan kita nggak tahu. Ibarat kata supaya ngos-ngosan ya push up-nya 50 kali. Tapi selama ini kita latihan push up-nya selalu 10 kali, 10 kali, makanya gampang banget. Tapi belum mencapai batas endurance dari tubuhnya. Begitu. Jadi kan sama aja bohong. Kan kalau kita punya kan jadi enak. Gitu. Jadi alat ukur HRV, kemudian oximeter merek Berry, jika kita ingin semua alat-alat pendukung ini dipenuhi. Karena ini sifatnya sekali lagi adalah investasi alat. Selama dijaga dengan benar, insya Allah awet. Saya aja nyaris belum pernah ganti dari dulu. Jadi kalau saya ke pasien atau apa, saya pakai alat HRV yang rada-rada buluk dikit. Karena sering dipakai udah 10 tahun. Dipakai udah 10 tahun dan masih awet sampai sekarang gitu. Nggak pernah ada problem gitu kan. Karena pemakaian wajar, normal, selalu dijaga, dirawat. Ya itu. Nah kemudian masalah yang klasik terkendala adalah produk Apple ini. Karena saya belum menemukan versi aplikasi Cakra untuk Android yang pakai alat. Itu yang agak repot. Kalau yang nggak pakai alat, ada beberapa peserta yang menunjukkan ke saya, ngirim screenshotnya, mas ini screenshotnya aplikasi Cakra. Itu bukan, saya bilang pakai alat nggak mungkin. Kalau nggak pakai alat, gimana kamera merek Vivo itu bisa membaca Cakra? Rugi sekali perusahaannya gitu kalau membuat kamera yang sangat canggih sekali untuk bisa mengukur Cakra. Itu kan kamera bisnis biasa. Ya kan, makanya makin lama makin ke sini mereka itu mainnya di software, lama-lama mainnya di software, bukan main di hardware lagi. Gitu, hardware-nya standar-standar aja, tapi sekali kita foto, cantiknya luar biasa begitu kan. Karena Beautify itu adanya di software-nya, bukan di kameranya. Jadi tidak mungkin kamera sekelas Vivo atau Advan atau Samsung dibenamkan pixel yang luar biasa hebat untuk bisa mengetahui aura orang gitu. Tapi kan di aplikasi muka saya berubah jadi agak-agak merah, kuning, hijau. Ya itu mah diganti-ganti aja. Mungkin dengan lewat aplikasi saturasinya dirubah-rubah gitu kan. Atau brightness-nya, atau apanya lah begitu kan ada parameternya banyak tuh. Istilahnya diakalin lah. Jadi kalau nggak pakai alat nggak mungkin. Itu pasti bohong. Gitu. Makanya alat seperti BioWell itu yang untuk mengukur aura itu mahal sekali harganya. Gitu, ratusan juta gitu. Karena mereka membaca sampai level foton. Jadi tingkat ketelitiannya itu sangat tinggi, makanya alat jadi mahal. Jadi kalau kita cuma pakai handphone 1 juta, 2 juta, 3 juta aja bisa lihat aura atau cakra, nggak bener itu. Pasti bohong lah. Nah ini perlu dipahami gitu kan, banyak informasi yang lo ngapain pakai alat gitu, udah tinggal foto biasa aja, terus ini ada aplikasi cakra nih, ada aplikasi aura nih. Nah, itu nggak bener lah, kalau percaya monggo saja. Itu jadi produk Apple-nya ada, Android-nya ada. Nah, sekali lagi ini adalah teknik diagnosa. Kita lihat ya. Oke, kita akan lihat cakra dalam beberapa perspektif sains. Ini istilahnya baru pertama nih dimunculkan nih. Perspektif sains pada cakra itu ada 3 umumnya. Teori anatomi, teori fungsional, sama teori psikologis. Jadi teori anatomi itu berarti pemetaan cakra pada anatomi tubuh manusia. Kalau teori fungsional, pemetaan cakra pada fungsi-fungsi tubuh manusia. Teori psikologis,
pemetaan cakra pada psikis, gitu kan, pada psikologis jelas berarti berhubungan dengan kejiwaan gitu. Kita lihat dari sekian banyak riset-risetnya itu mengerucut pada 3 ini. Sama kayak di kelas meditasi kan saya bilang, meditasi kalau disederhanakan secara kategori itu kan open monitoring, kemudian focus attention, dan transcendent atau self beyond. Nah, seperti mindfulness, vipassana, Zen Buddhism, Zazen, segala macam, itu masuk ke dalam fokus atau open monitoring. Yang fokus attention ya ada lagi. Jadi kategori ini memudahkan untuk mengelompokkan gitu, mengelompokkan ini masuk ke sini, ini masuk ke situ. Nah, dari sekian banyak ini teori-teori cakra ini ada beberapa yang mengerucut. Jadi teori-teori yang umum diadopsi. Kita lihat satu-satu. Teori anatomi itu menghubungkan cakra pada lokasi anatomi pada tubuh manusia. Jadi peneliti tahun 2009 namanya Richard Maxwell. Secara anatomi cakra terhubung dengan, jadi dia melihat pada letak begitu, pada letak. Ya kalau nggak ngerti sama istilahnya esofagus, aorta, hipogastrik, plexus, flexus, bla bla bla, gitu nggak usah dipikirin lah. Cukup tahu saja dulu, nanti kita sederhanakan nanti. Cukup tahu bahwa mereka melihat dari letak cakra yang ada di situ, lalu organ apa yang ada di situ. Maka berhipotesa, kayaknya, ini kan sebenarnya hipotesa, kayaknya mungkin ini berhubungan sama ini, mungkin sama ini, mungkin sama ini, gitu. Ya masalah orang percaya atau enggak, ya nggak ada masalah. Namanya penelitian itu kan dibuktikan benar, dinyatakan benar sebelum ada yang membuktikan salah kan begitu sederhananya. Jadi untuk sementara ya orang mau percaya dengan Richard Maxwell ya kayak gini teorinya. Kemudian teori fungsional, namanya Joseph Loiseau. Dia memetakan cakra pada fungsionalitas tubuh manusia dari sisi struktur otak dan tubuh. Jadi mind, body, otak, tubuh. Jadi cakra dipetakan dari mulai cakra dasar, berarti muladhara, kemudian manipura, swadhisthana, anahata, visuddhi, ajna, sahasrara. Itu kalau bahasa Indianya. Ya pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah ke atas. Atau kalau bahasa orang-orang luarnya itu cakra dasar, sakral, solar plexus, jantung, tenggorokan, mata ketiga, mahkota. Itu. Jadi untuk root dan sakral, cakra 1, 2 berhubungan dengan medulla oblongata itu di otak ya, batang otak. Jadi medulla oblongata itu batang otak. Solar plexus berhubungan dengan pons-nya. Jadi masih di otak nih. Jantung berhubungan dengan otak tengah. Tenggorokan berhubungan dengan sistem limbik. Mata ketiga berhubungan dengan prefrontal cortex area depan. Cakra mahkota berhubungan dengan neokortex. Ini menurut Joseph Loiseau. Ini yang cukup terkenal lah, dipakai. Itu. Sekali lagi kita mau percaya sama siapa? Kalau percaya sama dia, ya pengaruhnya ada di situ. Tinggal gimana cara kita mengukur atau mengetahui? Ya, dia dari tata letak. Jadi artinya kalau kita pengen mempengaruhi cakra tenggorokan, misalnya ya sistem limbiknya harus distimulasi begitu. Kalau kita mempengaruhi cakra dasar, maka medulla oblongata harus distimulasi. Berarti kita harus belajar cara-cara menstimulasi apa yang disebutkan di situ. Itu secara fungsional. Kemudian, ini masih sama, dia membagi beberapa kategori begitu. Seperti kita lihat dari sebelah kanan ya, kita lihat dari sebelah kanan. Jadi untuk yang bagian tengah ini cakra jantung disebut dengan sensory motor energy. Jadi sensor. Jadi sensor ini ada di tengah cakra jantung. Berarti itu anahata atau cakra jantung. Kemudian genito itu genital excretory, berarti dia untuk jalur pengeluaran, energi untuk pengeluaran. Itu adanya di cakra 1, 2, 3. Kemudian cardiorespiratory energy adanya di atas. Nah, ini menurut teorinya Loiseau. Nah, masing-masing dari cakranya ini, yang satu bersifat ekspresif, yang satu bersifat digestif atau mencerna. Berarti di bawah nih, karena dia urusan dengan perut ke bawah. Ekspresif. Dia dari mulai jantung ke atas. Jadi umumnya mereka membagi menjadi 3 dia, jantung itu tetap di tengah-tengah, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Jadi jantung di tengah, 3 di atas, 3 di bawah. Begitu. Ini masih bingung? Biarkan saja. Kita lihat secara psikologis. Nah, ini yang umumnya sering dipakai sama orang-orang. Jadi kalau misalnya kita mendengar guru-guru yoga menceritakan, dia umumnya mencari padanan dengan teori psikologis. Gitu. Kemudian umumnya menggunakan pendekatan Maslow, itu apa ntar saya jelaskan. Dan ilmuwan yang cukup rapi untuk mendokumentasikan ini namanya Anodia Judith. Dia menghubungkan pendekatan psikologis Maslow itu sangat terkenal sekali di dunia psikologis, dengan cakra sebagai berikut. Jadi cakra dasar dan ya kita pakai nomor saja, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 1, 2 dari bawah itu berhubungan dengan rasa aman, baik fisiologis maupun psikologis. Nomor 3 berhubungan dengan rasa cinta dan memiliki. Nomor 4 berhubungan dengan harga diri. 5 berhubungan dengan aktualisasi diri. 6, 7 berhubungan dengan melihat jauh ke depan. Makanya banyak orang-orang yang mencari gimana cara membuka mata ketiga, seakan-akan mereka sudah melihat jauh ke depan. Ya memang seperti itulah yang diteorikan. Dan kebetulan ini cocok gitu dengan pendekatan Maslow, dan sampai sekarang ini yang paling banyak diadopsi oleh kebanyakan tulisan yang kita lihat-lihat di internet begitu. Ini yang paling banyak diadopsi. Jadi kalau kita bersepakat dengan ini, ya bisa-bisa saja gitu. Nanti kita akan lihat korelasinya dengan HRV. Jadi kalau disederhanakan, jika dia dihubungkan dengan pendekatan ilmuwan lain, Erikson, kalau tadi Maslow, sekarang Erikson. Jadi tahap trust dan mistrust itu urusannya dengan cakra 1, 2, 3. Trust dan mistrust artinya kepercayaan dan ketidakpercayaan. Jadi kalau kita ragu-ragu, gamang dan sebagainya berhubungan dengan cakra 1, 2, 3, pencernaan. Gampangnya begitu. Cakra jantung berhubungan dengan otonomi dan rasa malu dan keraguan-raguan. Makanya orang kalau memutuskan sesuatu kan di jantung, di dada lah misalnya begitu. Keyakinan ada di dada, keraguan-raguan juga ada di dada. Begitu dia yakin, ya udah. Sama kayak kemarin sering bilang, visualisasi adanya di otak. Tapi yang membuat itu jadi atau nggak jadi, yang membenarkan atau menegasikan, ya hatinya. Berarti dadanya nih, jantungnya tuh. Gitu. Jadi di situ. Maka cakra jantung menempati posisi tengah. Ini unik, khas sendiri. Jadi 3 di bawah, jantung, 3 di atas. Seperti itu. Kemudian tenggorokan dan mata ketiga, identity dan inferiority. Jadi artinya kadang-kadang orang mencari apa ya, semacam jati diri begitu. Kan orang sedang mencari jati diri. Tenggorokan, jadi ya kita bisa gampang sekali koneksikan orang-orang ini akan bercerita, dia menulis mungkin atau dia ngomong gitu kan, bahwa gua begini-gini, dia nggak diam aja. Jadi dia harus ngomong lah begitu supaya orang mendengar, gitu, supaya dia kelihatan identitasnya. Gitu. Itu berhubungan sama cakra tenggorokan dan mata ketiga. Sedangkan yang cakra mahkota, nah berhubungan dengan integritas, intimasi. Jadi kalau orang-orang intimasi itu pengertiannya bukan cuma dengan lawan jenis ya, dengan semesta, dengan jagat besar, jagat kecil begitu. Karena konon katanya yang cakra mahkotanya terbuka itu kan dia sudah dalam tanda kutip menyatu dengan alam. Nah ini luas sekali ke situ, luas sekali. Nah ini kalau kita gambarkan sesederhananya seperti itu. Jadi itu Muladhara, cakra dasar, itu nama-nama dalam bahasa Indianya, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddhi, Ajna, dan Sahasrara. Yang tadi saya sebutkan. Nah kalau bingung dengan semua ini bagaimana Mas? Ini nanti kita ada punya alternatif. Alternatif yang diusulkan adalah dari konsep HRV menggunakan pendekatan korelasi HRV dan cakra. Ini lebih gampang. Korelasi HRV dan cakra. Dia ngambil dari nilai-nilai SDNN, RMSSD, HF, LF, LF. Ini ada semua di Elite HRV maupun Kubios. Kan, makanya itu dipakai. Nah, kenapa pakai Kubios? Kubios itu datanya enak untuk dianalisa. Kubios datanya enak untuk dianalisa. Hanya bisa sehari sekali saja. Kelemahannya cuma itu. Yang customnya Kubios nggak bisa di-save.
customnya Kubios nggak bisa di-save. Dia hanya bisa nge-save morning readiness sehari 1 kali. Tapi datanya cukup valid untuk dianalisa dan mudah untuk dianalisa. Jadi kalau kita lihat nilai SDNN, ini umumnya angka yang menunjukkan tubuh kita dapat menghadapi stres lebih baik, lebih tinggi, lebih bagus. Jadi SDNN makin tinggi, makin bagus. RMSSD mencerminkan aktivitas parasimpatik, yang menunjukkan apakah tubuh memiliki kesempatan untuk pulih atau tidak. HF jelas kita sudah sering belajar, ini adalah frekuensi amplitudonya untuk parasimpatik. LF untuk simpatik. VLF gelombang frekuensi sangat rendah, ini pengaruhnya pada hormonal. Dan refleks jika terlalu tinggi, maka tubuh kelelahan atau sakit dan sistem saraf otonom tidak dapat mengatasi stres dengan baik. Nah, yang nanti kita akan cukup lihat sebenarnya ada 2, SDNN dan RMSSD. SDNN dan RMSSD. Makanya kemarin kenapa 5 hari lakukan Kubios dulu gitu. Yang sebelumnya kan 5 hari cakra dulu. Maksud saya nanti itu tinggal dilihat aja. Ya memang idealnya sih setelah melakukan Kubios cakra begitu, Kubios cakra karena alatnya kan cuma 1. Tapi kalau punya 2, punya polar H10 atau punya alat HRV plus oximeter, jika punya alat HRV plus oximeternya, maka bisa dalam 1 sesi dikonekkan ke 2 device gitu. Oximeter berinya sambungkan ke iPad atau iPhone atau iPod, HRV-nya kita sambungkan ke Android, ke Kubiosnya, itu 1 kali aja. Jadi praktis begitu. Sehingga dalam 1 sesi pembacaan pagi 2 connect secara bersamaan, datanya jadi gampang sekali gitu kan, screenshot-nya gampang. Gitu. Jadi memang ini sedikit ribet, iya, tapi ini kan proses pembelajaran aja. Nanti setelah kita paham, jadi gampang ke depannya begitu. Nah, sekarang kita lihat korelasinya. Kita lihat dulu contoh dari yang sudah pernah diberikan. Oke, berarti interpretasi. Kita lihat contohnya. Nah, ini nomor 1 nih. Berarti cakra tenggorokan, gitu kan? Berarti ada kemungkinan dia SDNN-nya kurang lebih ya. Artinya bagus. Itu berarti dia simpatiknya, tapi sekali lagi ini bukan bicara baik buruk atau benar salah ya. Ini kita bicara diagnosa. Jadi oke, simpatiknya lagi bagus, kita lagi tanya, dia ada problem apa? Kalau dia nggak ada problem, simpatiknya good. Artinya mungkin dia rajin olahraga, begitu. Mungkin dia juga istirahatnya cukup dan sebagainya. Dia nggak ada masalah dengan badannya biasanya, yang terlalu berarti. Tapi sekali lagi ini diagnosa. Kita lihat nomor 2. Ya, nomor 2 juga sama ya, yang nyala tenggorokan sama ajnanya. Gitu. Ini di hari yang berbeda ini, di hari yang berbeda. Oke, kita lihat nomor 3. Masih juga yang nyala 3 di atas, gitu kan? Dengan dominan di ajna. Ini bukan berarti ajnanya nyala kemudian dia bisa nerawang gitu. Dia bisa ilmu nerawang, bukan, karena huruf korelasi dengan HRV kan, bukan korelasi dengan supranatural gitu. Jadi kita bisa simpulkan parasimpatiknya dia bagus, SDN-nya tinggi gitu. Kita lihat lagi yang keempat. Nah, yang keempat ini jantungnya yang nyala, gitu kan? Berarti artinya dia cukup balance di hari itu ya, di hari itu dia cukup balance. Ya nanti kita sekali lagi ajukan diskusi. Kalau memang aktivitasnya bagus, oke. Tapi SDNN-nya dibandingkan yang sebelumnya agak penurunan karena pergeserannya turun. Ya kan tadinya tenggorokan sama ajna yang menyala, dia turun ke jantung. Tapi yang masih bagus. Nah kita lihat nomor 5. Nah ini bukan berarti energi bawah pusar saya tinggi nih, gitu. Bukan berarti seperti itu. Kalau di teori HRV cakra ini diagnosanya dia SDN-nya lagi lemah tuh. Makanya cakra-cakra dasar sama cakra seks itu yang di bawah itu adalah disebut sebagai survival kan. Umumnya dikategorikan seperti itu untuk bertahan hidup. Jadi dia lagi berusaha untuk melakukan perbaikan. Jadi SDN-nya untuk cakra yang nyalanya seperti itu kemungkinan lagi rendah. Nanti kita akan lihat, kita akan compare. Lagi rendah kemungkinan. Kita lihat yang nomor 6. Jantung nyala. Kemudian ada sedikit yang nyala di bawah. Jadi ini prosesnya sudah terjadi perbaikan. Ya kan? Karena SDNN-nya masuk pada kategori di daerah yang tinggi, agak mulai meninggi. Jantung ke atas itu kan SDNN-nya tinggi.
sehingga kemampuan adaptasi terhadap stresornya juga makin tinggi. Nah, kita lihat di sini, cakra yang ketiga, jantungnya kecil. Ini pengukuran selalu di atas 4 menit ya. Jadi ini foto-foto screenshot yang di atas 4 menit. Di atas 4 menit. Oke, kita lihat yang foto nomor 7. Kita interpretasi. Jadi sekali lihat begini, oke, dia lagi ada kenaikan SDNN. Kalau kita komparasi sama sebelumnya, misalnya sebelumnya itu nomor 5. Jadi hari Senin nomor 5, hari Selasa nomor 7. Bagus apa jelek? Bagus, karena pergeserannya naik. Begitu. Tapi kalau hari Senin nomor 7, hari Selasa nomor 5, pergeserannya turun. Seperti itu cara memahaminya. Simpel kan? Iya. Kita lihat nomor 8. Nah, jadi ini bukan berarti kemudian wah dia bisa menerawang nih ilmunya nih. Karena apa ajenanya nyala. Nah, ini kan diagnosa kesehatan ya, bukan diagnosa supranatural. Gitu. Jadi kalau proses yang terjadi katakanlah 4 hari berturut-turut ya atau 4 minggu berturut-turut, ya let's say 4 hari saja, ini kan hanya contoh analogi ya. Hari Senin nomor 8, hari Selasa nomor 6, hari Rabunya nomor 7, hari Kamisnya nomor 5. Membaik apa memburuk? Memburuk. Karena pergeserannya turun. Jadi ini percaya mau percaya nggak percaya, ini udah tak praktekkan sama pasien-pasien saya dan gampang sekali. Gitu. Nanti berikutnya ngobrol sama pasiennya untuk menggali apa namanya ya aktivitas dia, obat yang dia minum, kerjaan, olahraganya, tidurnya, pikirannya, stresnya, perasaan dan sebagainya. Jadi ketemu nantinya tuh. Nah, jadi kalau tadi contohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ternyata hari Senin nomor 8, hari Selasa nomor 6, hari Rabu nomor 7, hari Kamis nomor 5. Berarti prognosisnya memburuk. Prognosisnya memburuk. Karena prognosis itu kan kecenderungan kita melihat sebuah data HRV akan membaik atau memburuk pada sebuah masalah kesehatan gitu yang sedang kita jalani ya. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Senin nomor 5, hari Selasa nomor 7, hari Rabu nomor 6, hari Kamis nomor 8. Bagus apa jelek? Bagus, karena tren pergeserannya menaik. Begitu. Oke, kita stop share dulu ya.